Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat siang saudara-saudara dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini kembali saya menyapa Anda dari channel YouTube dan podcast saya ini. Saya ingin menyampaikan pandangan atau pendapat saya, opini saya, kembali lagi perihal isu yang sedang ramai di media, yaitu saya ingin mengomentari, berpendapat perihal penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong. Jadi Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan kalau tidak salah, beliau ditersangkakan kemudian ditahan dengan dugaan korupsi kurang lebih 400 miliar perihal impor gula. Tentunya yang perlu saya berikan opini adalah terkait hal tersebut. Ya. Jadi yang pertama, poin pentingnya adalah seharusnya aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia, rujukan yang harus mereka gunakan tentunya presumption of innocence. Jadi asas praduga tak bersalah. Ya, jangan sampai penahanan ini bisa saja keliru karena informasi terakhir justru belum ditemukan. Informasi terakhir diduga kuat belum ditemukan aliran dana ke rekening Tom Lembong. Nah, itu yang pertama. Jadi artinya saya tidak setuju ujuk-ujuk Tom Lembong langsung ditahan tanpa disertai dengan alat bukti yang kuat, jelasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, jadi kalau bicara Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan ada impor gula, ternyata data menunjukkan bahwa setelah Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan ada menteri-menteri lain. Ada, kalau tidak salah, Pak Enggar juga pernah jadi Mendag mungkin. Kemudian Zulkifli Hasan. Bahkan data yang beredar di media, hampir semua Menteri Perdagangan sejak Pak Tom Lembong itu mengimpor gula. Ya, tentunya publik, saya sebagai rakyat, sebagai bagian daripada publik juga bertanya, kenapa hanya Tom Lembong yang ditahan, ditersangkakan? Apakah alat buktinya cukup? Ya, itu yang perlu dicermati. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa Menteri Perdagangan yang lainnya, Enggar, kemudian Zulhas, tidak diperiksa atau tidak diproses berkaitan dengan impor gula yang juga mereka lakukan? Nah, poin ini tentunya mengakibatkan publik itu bertanya-tanya, ya, apakah ini betul-betul penegakan hukum dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi, atau jangan-jangan ini tebang pilih? Ya, itu yang beredar di informasi di publik, pemberitaannya. Nah, ini tentunya karena sejak tanggal 20 Oktober kemarin, berarti kurang lebih 11-12 hari, Indonesia sudah punya presiden baru yang bernama Prabowo Subianto. Rekam jejak, track recordnya sudah jelas, sudah kita ketahui. Terutama yang menarik buat publik, utamanya saya pribadi, adalah isi pidato saat selesai dilantiknya Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia kemarin, tanggal 20 Oktober kemarin.
Jadi pidato Prabowo itu kalau saya nilai sangat-sangat super luar biasa sekali. Banyak aspek yang kalau kita cermati isi pidato secara keseluruhan, kemudian kita rangkum, kita resume, ya itu sudah menyentuh hampir 8 astagatra itu, 8 gatra itu atau astagatra itu. Bahkan dalam pidato Prabowo ada semacam optimisme yang disampaikan oleh Presiden Prabowo untuk tidak hanya melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, tapi juga pemberantasan tindak pidana korupsi. Berapi-api di podium itu Prabowo berbicara tentang bagaimana nantinya beliau memimpin 5 tahun ke depan sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan benar sampai 5 tahun ke depan, bahkan bisa dilanjutkan. Semoga apa yang beredar di media sosial seperti rumor yang disampaikan oleh Bu Kony tidak sampai 5 tahun itu keliru, ya mudah-mudahan. Jadi dari isi pidato Prabowo itu sangat menggebu-gebu antusias seorang Prabowo untuk mempertahankan eksistensi negara ini, memperbaiki tata kelola negara dan tata kelola birokrasi itu, khususnya hal yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Republik ini. Nah, kalau kita cermati pidato Prabowo pada tanggal 20 Oktober kemarin, ya bisa saja yang pertama diambil ini adalah Tom Lembong, ya, karena setelah ketika Jokowi pertama jadi presiden, Tom Lembong adalah menteri, salah satu menteri yang ada di kabinet Jokowi di periode pertama itu. Nah, kita menunggu, publik juga menunggu, apakah setelah Tom Lembong ini, yang meskipun dari sisi normatif atau asas-asas praduga tak bersalah, kemungkinan besar kekurangan persyaratan untuk menahan itu ada. Mudah-mudahan tidak hanya Menteri Perdagangan berikutnya, tetapi juga kasus-kasus tipikor yang lainnya. Contohnya misalnya kasus kardus durian Muhaimin Iskandar. Sampai di mana itu? Apakah Prabowo akan berani menyentuh peristiwa atau kasus Muhaimin itu? Kemudian juga bagaimana kasusnya misalnya Firly, ya, yang hampir sudah bisa dikatakan 1 tahun ini. Firly mantan ketua KPK. Itu juga kasusnya tidak jelas. Entah lanjut, entah tidak. Ya. Nah, kemudian juga kasusnya Zulkifli Hasan sendiri. Ya. Kemudian kasusnya Erlangga sendiri. Kemudian juga kasusnya Bahlil sendiri. Ya, termasuk diduga juga Luhut bin Sarpanjaitan. Kemudian kasusnya Bobby, menantunya Jokowi, yang diduga ada keterkaitan dengan tindak pidana korupsi pertambangan di blok mana itu, di blok Mahakam atau blok mana? Ya, nah itu. Kemudian juga kasus yang dilaporkan oleh dosen UB Dailah Badrun. Ya, dosen kalau tidak salah dosen di Jakarta itu, ya, yang sudah beberapa tahun lalu melaporkan dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Gibran dengan Kaisang. Ya. Nah, apakah Prabowo akan sesuai dengan ucapannya saat tanggal 20 Oktober dikukuhkan sebagai presiden kemarin? Atau bahasa sederhananya, pidato Prabowo itu sebenarnya tidak jauh berbeda isinya dengan buku yang ditulis oleh Prabowo sendiri berjudul Paradoks Indonesia. Ya. Jadi publik menanti itu, menanti aksi Prabowo berkaitan dengan isi bukunya, kemudian yang ditajamkan lagi oleh seorang Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, ditajamkan dalam bentuk pidato setelah dia dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia di gedung MPR RI. Publik menunggu itu. Ya. Nah, jadi kesimpulan saya berkaitan dengan penahanan dan tersangkanya
Tom Lembong ini, kemudian saya hubungkan dia dengan pidatonya Prabowo saat beliau dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia itu, publik menunggu aksi Prabowo, aksi Presiden Prabowo yang tidak akan melakukan tebang pilih. Jadi akan memperlakukan siapapun dia terkena dengan tindak pidana korupsi, semoga bisa didorong oleh Presiden Prabowo untuk melakukan penegakan hukum. Tidak ada hukum pandang bulu. Kemudian sebelum saya tutup lagi, sangat berapi-api pidato Prabowo waktu itu. Sampai bahasanya itu beliau akan mengejar sampai ke ujung langit siapapun pelaku tindak pidana korupsi di negeri. Dan kita sangat menunggu itu. Dan mudah-mudahan Pak Prabowo juga menyadari dan memahami itu dan ada komitmen ya untuk melakukan perbaikan. Karena jelek-jelek begini, saya pribadi di Pilpres 2014 dan 2019, saya terus terang memilih Pak Prabowo. Jadi saya memang sejalan dengan pemikiran Pak Prabowo. Cuman mohon maaf, pada Pilpres tahun 2024 ini saya tidak bisa memilih Pak Prabowo karena pasangannya itu. Jadi saya kurang sreg dengan pasangannya Pak Prabowo. Nah, kembali lagi saya tambahkan sebelum saya tutup. Tidak hanya menunggu atau mengejar, Pak Prabowo tidak hanya mengejar sampai ke ujung langit yang melakukan tindak pidana korupsi. Secara pribadi, saya mohon kepada seorang Prabowo, Presiden Prabowo. Coba, apakah Bapak dan tim Bapak bisa mengungkap, membongkar siapa Fufu Fafa yang mendiskreditkan Bapak, yang menyudutkan Bapak dan keluarga Bapak. Saya sebagai pendukung Anda, militan sebenarnya, membaca itu saya pun marah. Tapi mudah-mudahan melalui vlog ini bisa sampai kepada Pak Prabowo. Jadi seandainya besok di 2029 atau 2030 Pak Prabowo mau tampil lagi tidak dengan pasangan yang sekarang, saya pasti akan memilih Pak Prabowo lagi. Jadi mohon melalui vlog ini saya berharap Pak Prabowo dan timnya itu betul-betul menegakkan hukum. Termasuk tidak hanya mengejar yang korupsi sampai di ujung langit, tapi bongkar, buka siapa yang memegang atau memposting hal-hal yang mendiskreditkan Bapak di akun yang bernama Fufu Fafa itu. Mungkin demikian dulu hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan menyampaikan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam namo Buddhaya.